benar-benar mengajarkan sesuatu yang bagus gitu loh buat pengikutnya. Kenapa pengikutnya kok pada taat semua, disuruh sholat, sedangkan kita aja yang Kristen aja seminggu sekali aja malas gitu kan. Kayaknya saya kadang-kadang juga kalau di kebaktian itu kayaknya gue ngapain gitu, kayaknya jenuh gitu. Tapi kan kalau umat muslim kayaknya saya memperhatikan mau gitu ya sholat gitu lima kali gitu kan, jadi kayak taat gitu. Nah teman-teman saya dari pergaulan itu gitu, jadi yang memutuskan saya kayaknya ini Islam ini tuh bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah seorang mualaf yang berasal dari Jakarta. Wanita yang bernama Asli Frida ini memutuskan masuk Islam, dan yang membimbing dia adalah seorang ustadz di Serang. Waktu itu beliau memberikan nama Muslim Siti Faridah Mutmainah yang artinya wanita yang mandiri. Dia juga merasa lebih nyaman pakai nama itu. Kalau untuk teman-teman kerja dia semua sih nggak ada yang tahu nama dia Siti Farida. Wanita ini lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta, kerja pun di Jakarta, pokoknya semua serba Jakarta. Dia sekolahnya, sekolah mayoritas agama Buddha, jadi dia di sekolahan itu ya otomatis ada pelajaran agama Buddha. Untuk selengkapnya mari kita simak ceritanya. Ya dari STK, SD, SMP itu di satu sekolahan itu, ya di sekolahan Bhinneka Tunggal Ika itu kan, jadi agamanya Buddha gitu. Jadi, nah begitu saya udah lulus SMA lah ya, belum lulus sih, saya kenal sama teman saya, itu teman sebangku, dia ngajakin saya gitu katanya, mau belajar Alkitab nggak gitu, karena saya merasa di Buddha ini saya nggak masuk logika gitu ya, saya harus berdoa gitu kan, nyembah patung gitu kan, patung-patung kan namanya kalau di wihara gitu ya. Jadi kayaknya saya kok merasa kok kayak nggak masuk akal banget sih saya nyembah-nyembah kayak gini gitu. Jadi begitu ada yang ngajakin mau belajar Alkitab nggak bayar kok gitu kan. Ada tuh orangnya datang ke rumah, nah saya ikut tuh, orang tua saya nggak tahu, saya main ke rumah dia gitu, saya belajar Alkitab. Nah ternyata setelah saya belajar, saya baru tahu oh itu namanya Saksi Yehova gitu. Jadi di Saksi Yehova ini saya merasa menurut saya lebih masuk di akal gitu dibandingin Buddha ya, maksudnya dibandingin yang Buddha gitu lebih masuk akal, karena kan di situ kan ada mengenai Allah gitu kan, dikasih tahu kita, diajarkan mengenai Allah yang menciptakan alam semesta ini namanya Allah. Terus ada Yesus, tapi dia nggak bilang Yesus itu Tuhan, nggak. Kalau Saksi Yehova dia bilang Yesus itu nabi gitu, rasul. Cuman dia Saksi Yehova ini dia nggak mengajarkan Nabi Muhammad gitu, jadi nabi terakhir itu ya Yesus gitu. Tapi sebenarnya saya waktu itu sebenarnya sih belum terlalu mengenal mengenai ajaran Islam ya, karena saya kan masih belajar Alkitab terus. Cuman setelah saya mulai kerja, udah lulus kuliah gitu, nah saya tuh banyak kerja di lingkungan itu tuh ada orang-orang Muslim lah gitu. Jadi saya mulai di situ saya memperhatikan orang-orang Muslim ini kok kayaknya ada satu teman kantor saya gitu ya, laki-laki gitu, dia kayaknya taat banget gitu loh ibadahnya kan. Tiap mau sholat, saya permisi dulu ya mau sholat, kok kayaknya rajin banget ini orang sholat gitu ya. Terus saya liatin orangnya baik gitu kan, maksudnya walaupun di lingkungan itu mayoritas non muslim, tapi dia memperlakukan non muslim itu orangnya baik gitu, maksudnya baik gitu. Jadi saya gimana sih, maksudnya nggak membeda-bedakan lah gitu. Jadi makanya saya tuh merasa kayaknya ini ajaran Islam nih bagus gitu kan, memberikan akhlaknya tuh bagus itu ya kan. Orang teman saya ini kan kayaknya nggak membeda-bedakan agama, terus memperlakukan semua orang tuh baik walaupun beda agama gitu. Dan sebenarnya saya kalau untuk ajaran Islam itu saya dari kecil saya udah tahu sih kan. Dulu kan mama saya juga kan kalau punya pembantu gitu ya, pagi-pagi suka baca Quran, sholat, saya suka nyamperin dia, lihat baca apa sih gitu kan, dia lagi baca Quran gitu kan, bilang itu bacanya gimana kan, dia auzubillahi minasyaitonir. Oh gitu, kayaknya gimana sih. Jadi sebenarnya saya udah tahu Islam tuh dari kecil, dari pembantu mama saya itu kan kalau sholat dia suka baca Quran tuh, saya samperin dia itu lagi baca apa, dan dia bacanya gimana gitu kan, sama dia dicontohin gitu. Oh gitu. Cuma saya juga nggak merasa Islam itu sesuatu ajaran yang buruk gitu loh.
Jadi memang bagus, cuman karena waktu itu saya mungkin dia belum dapat hidayah aja kali ya. Jadi Allah belum menunjukkan saya jalan untuk mempelajari Islam gitu loh maksudnya. Karena saya kan belajar saksi Yehova dulu ya, mungkin dari situ arahnya sampai saya sekarang menuju mempelajari Islam ya mungkin jalannya harus begitu dulu gitu. Jadi saya belajar saksi Yehova dulu ya kan. Untungnya saya lebih banyaknya belajar saksi Yehova, jadi saya nggak pusing dengan ajaran-ajaran. Kalau Kristen kan lebih mabok lagi kan, ada Trinitas, ada apa, mungkin lebih nggak masuk di akal. Kalau menurut saya saksi Yehova lebih masuk di akal juga, tapi dia salahnya itu nggak menerima Nabi Muhammad aja gitu. Dan ya begitu aja sih ajaran, karena dia nggak mempercayai Nabi Muhammad gitu. Sesatnya ya di situ gitu. Apa sih alasan terbesar Ibu menjadi seorang Muslim? Menjadi Muslim waktu itu saya kan teman-teman saya juga sebenarnya sih banyak ya, waktu saya kerja itu ada tuh yang Muslim gitu. Cuman mereka nggak pernah sih, ayo masuk Islam yuk gitu, nggak pernah gitu. Cuman saya memperhatikan mereka gitu ya, pola hidup ke mereka gitu pada saat mereka beribadah. Kayaknya taat sih gitu loh. Maksudnya kalau Kristen kan beribadah seminggu sekali gitu ya, kalau kayak saya kayak Kristen lah gitu. Kalau ini kok kayaknya rajin gitu, bisa sehari 5 kali gitu kan, patuh gitu. Maksudnya ini saya menarik gitu. Jadi saya berpikir ada suatu ajaran agama yang bisa membuat pengikutnya ini taat gitu loh. Berarti ajaran agama ini nih benar-benar mengajarkan sesuatu yang bagus gitu loh buat pengikutnya. Kenapa pengikutnya kok pada taat semua, disuruh sholat, sedangkan kita aja yang Kristen aja seminggu sekali aja malas gitu kan. Kayaknya saya kadang-kadang juga kalau di kebaktian itu kayaknya gue ngapain gitu, kayaknya jenuh gitu. Tapi kan kalau umat Muslim kayaknya saya memperhatikan mau gitu ya sholat gitu 5 kali gitu kan, jadi kayak taat gitu. Nah teman-teman saya dari pergaulan itu gitu, jadi yang memutuskan saya kayaknya ini Islam ini tuh bagus gitu ajarannya gitu. Cuman waktu itu memang saya belum menemukan seseorang yang bisa membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi di situ saya sebenarnya udah ada rasa tertarikan sih untuk mempelajari Islam, cuman belum menemukan menemukan seseorang yang bisa membimbing saya untuk masuk Islam gitu. Jadi ya ketika saya bisa menemukan seseorang itu ya ketika saya akhirnya bertemu dengan calon suami saya gitu. Jadi dia bisa dia kebetulan kan Muslim. Jadi pada saat saya ngomong begitu, dia akhirnya mau gitu loh membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi kan saya tiap ada pertanyaan saya tanya ke dia gitu kan, dijawab gini-gini, kalau Islam tuh begini-begini gitu kan. Gitu. Jadi saya kalau pada saat saya udah ada yang membimbing, jadi saya kan bisa baru ada keputusan kan, oh ya saya mau mempelajari Islam nih, saya mau masuk Islam gitu. Jadi kan saya baru di situ calon suami saya juga sering tuh ngasih video kayak Dr. Zakir Naik kayak gitu-gitu kan di YouTube, saya mempelajari gitu kan. Saya banyak nanya-nanya juga gitu sama dia. Jadi oh ini Dr. Zakir Naik ini bagus juga ya, tanya jawab. Jadi dari situ tuh saya kayak seolah-olah ini memang Islam ini agama yang benar gitu, karena saya sering lihat video Dr. Zakir Naik juga di YouTube gitu kan. Apa yang paling Ibu ingat dari momen tersebut? Yang dari Dr. Zakir Naik itu, jadi kan di situ banyak tanya jawab tuh orang-orang Kristen kan, katanya. Jadi Dr. Zakir Naik itu bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai ya ketuhanan Yesus gitu kan, ada dikutip dari ayat-ayat Bible-nya, terus dari Quran juga ya kan, bahwa di Bible itu kan ada kan mengenai bahwa Tuhan itu Esa gitu, dan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Jadi saya di situ merasa yakin, oh ya Dr. Zakir Naik kan dia sudah menyelidiki semua kitab suci ya kan, sudah membandingkan ya kan, studi perbandingan. Ya dia nggak mungkin salah lah, maksud karena dia sudah menyelidiki semua kitab-kitab suci gitu kan. Ternyata memang di di Quran itu memang dari agama yang dari awal itu, dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim itu ya cuma satu ya, Islam itu gitu loh. Cuman yang kalau di kitab suci yang lain itu seolah-olah banyak kontradiksi gitu loh. Kalau di Quran itu kan nggak ada kontradiksi, semuanya itu sejalan gitu, jadi nggak ada yang saling bertentangan gitu. Dari situ saya berpikir, oh iya berarti memang harus ada satu agama yang benar, kan nggak mungkin dong dari semua agama ini, kata orang kan semua agama tuh benar gitu kan nggak mungkin, harus ada satu yang benar gitu loh. Dan saya merasa ini Islam ini gitu memang dari agama dari Musa, dari Ibrahim ya kan, dari zaman Nabi Adam ya cuma Islam gitu kan. Dan Nabi Isa juga sebenarnya Muslim gitu loh, tidak mengajarkan kekristenan gitu. Jadi saya dari situ merasa yakin, oh ya ternyata ini dari Dr. Zakir Naik ini saya
seperti mendapatkan hidayah gitu loh, dan melihat video-video itu kan merasa lebih yakin lagi, oh, ternyata memang Islam ini gitu loh yang memang yang seharusnya dari awal tuh saya pelajari ya Islam gitu, yang harus saya masukin. Andaikan saya bertemu dengan Islam sebelum saya mempelajari jadi saksi Yehova, ya mungkin saya akan masuk Islam. Cuman karena nggak ada yang ngebimbingnya kan, saya jadi ibarat kata nggak ada yang menuntun lah gitu. Jadi kebetulan teman saya ini yang ngajak saksi Yehova, yang ngajak saya dulu gitu kan. Coba kalau ada seorang muslim misalkan yang ngajak saya mempelajari Quran, ya mungkin saya masuk Islam gitu kan. Jadi seolah-olah jadi hidayahnya itu baru sekarang gitu, setelah saya mempelajari saksi Yehova dulu, akhirnya baru saya ketemu, oh ini ternyata agama yang benar tuh Islam gitu. Jadi menurut Ibu, Islam agama yang paling masuk akal? Iya, jadi lebih masuk di akal saya dan daripada yang saksi Yehova ini juga sebenarnya ya, karena kan dia nggak mempercayai Nabi Muhammad, ya kan. Sedangkan Nabi Isa ini kan udah dianggap Tuhan, sedangkan kan harus istilah kata mah harus ada yang mengklirkan gitu loh, harus ada yang menutup. Nabi terakhir itu kan, jadi mengenai kedatangan Nabi Muhammad kan juga sudah dinubuatkan kan, ada kan. Jadi kan nanti akan ada roh yang akan menolong gitu kan, penghibur yang akan mengatakan apa yang aku katakan gitu kan. Jadi Nabi Isa juga udah memberitahu nanti akan ada datang Nabi terakhir gitu loh, Nabi Muhammad ini. Jadi sebenarnya pokoknya selain agama Islam, kalau menurut saya mah itu udah bukannya berasal dari Allah lah, udah dari manusia gitu. Karena kan di Quran sendiri dikatakan kan agama itu kan cuman Islam, ya kan? Yang Allah ridhoi ya. Iya, ya kan, di surat Ali Imran itu kan ayat 9 nih kalau nggak salah kan, Islam itu cuman satu gitu kan yang diridhoi oleh Allah, ya agama cuma Islam gitu loh. Apa pengalaman pahit Ibu menjadi seorang muslim? Pengalaman pahit ya itu, jadi ketika saya masuk Islam itu kan jadi ya pasti ada penolakan lah ya dari keluarga gitu kan, karena kan keluarga saya kan mama saya Buddha Jepang, ya kan, jadi anaknya juga nggak ada yang ngikut dia gitu, dia maunya saya ngikut dia gitu kan, Buddha Jepang. Cuman dari awal saya belajar Alkitab juga dia udah nggak setuju, apalagi saya masuk Islam lebih nggak setuju lagi. Jadi udah kayaknya bener-bener begitu saya pakai kerudung aja nih, saya memutuskan pakai kerudung langsung, ngapain sih lu pakai kerudung gitu. Dia bilangnya pakai tudung, katanya lu ngapain pakai tudung. Saya bilang ya biarin aja, emang kenapa gitu kan, saya bilang kan. Kalau saya sih berpikirnya gini ya, ibarat kata kan kita hidup itu kan di dunia itu, kalau menurut ajaran Islam itu kan bukan untuk kesenangan, mencari kesenangan ya. Kesenangan di dunia itu cuma sementara gitu. Tujuan kita hidup tuh apa gitu, apa kita cuma diciptakan terus kita makan, minum, senang-senang, mati. Nah setelah mati kita kemana gitu kan. Jadi saya, itu suatu pertanyaan, tanda tanya gitu buat saya. Nah dalam Islam saya menemukan jawaban gitu loh. Oh ternyata kita hidup itu, tujuan kita diciptakan Allah itu untuk beribadah gitu loh, untuk beribadah, dan kita ini bukan untuk kesenangan di dunia, kita yang kita cari itu buat di akhirat gitu loh. Jadi agama masa depan, menurut saya Islam ini agama untuk masa depan kita gitu, bukan hanya untuk disenang-senang di dunia aja sementara gitu. Jadi ada nanti untuk masa depan kita tuh ada kehidupan gitu loh, yang Allah janjikan untuk umatnya yang beriman itu akan diberikan pahala ya kan, sesuai dengan amal kebajikan kita ya kan. Nah jadi walaupun saya banyak cobaan, menurut saya ya itu wajar lah, kita mau dapat sesuatu hadiah dari Allah, masa kita mau yang enak-enaknya aja gitu loh, istilah kata ya. Jadi justru walaupun saya dapat tekanan apa, saya merasa yakin ya pokoknya nggak ada ujian yang di luar kemampuan manusia gitu loh. Jadi Allah pasti akan selalu memberikan solusinya gitu kan. Yang penting kita ya mendekatkan diri sama Allah, maksud bergantung lah gitu ya. Jadi kan setiap orang itu kan apa ya, kalau saya berpikirnya gini loh, kan nggak ada agama lain tuh yang bisa memberikan saya tuh untuk masa depan saya gitu loh. Jadi seolah-olah, apalagi kalau agama saya yang dulu gitu kan, nggak dikasih tahu bahwa nanti kita mati tuh akan ada siksa kubur lah, itu nggak ada gitu loh. Jadi ya kita kan mau berbuat dosa jadi nggak ada rasa takut gitu kan, los aja berbuat dosa. Tapi kalau orang muslim kan mikir, wah ntar gua kalau berbuat dosa gue di alam kubur gue gimana gitu kan, disiksa. Jadi ada perlindungan juga sebenarnya untuk supaya kita jangan melakukan dosa gitu loh. Jadi agama Islam ini paling bagus. Jadi kayak sebenarnya sholat itu juga perlindungan buat kita gitu. Jadi supaya kita tuh nggak jatuh ke dalam dosa, kita selalu diingatkan mendekatkan diri sama Allah. Jadi tadinya kita berbuat dosa kan, jadi ada kayak kita mah perisainya gitu loh.
buat menangkis serangan dari setan gitu, supaya kita ingat selalu kan, oh ya kita sholat, ingat tadinya mau buat zolim nggak jadi dah karena kita sholat gitu kan, ingat sama Allah kan, takut nanti gue di neraka gimana kalau gue masuk neraka gitu kan, kalau dikubur gue gimana, ntar gue disiksa. Kalau saya mikirnya ke situ, jadi saya lebih yakin karena memang Islam ini bisa memberikan saya tuh kehidupan di masa depan gitu, setelah saya nanti mati saya kemana gitu.